Hai sahabat Dasar Pintar, kali ini kita akan membahas soal UPPPG bagian 2. Soal nomor 1, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi. Jenis instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni A. Penilaian produk, B. Tes unjuk kerja, C. Penilaian non-tes, D. Tes tertulis, E. Membuat proyek. Indikator pada soal yakni membedakan karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi. Di sini, siswa menganalisis dan juga membandingkan, sehingga masuk pada ranah C4 dan C5. Dengan demikian, aspek yang dinilai yakni aspek pengetahuan, sehingga jawabannya adalah tes tertulis. Soal nomor 2. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan pada manusia. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan ciri-ciri tulang, yaitu yang pertama, bagian ujung depan melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Yang kedua, tulang tersebut berbentuk pipih. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tulang yang dimaksud adalah A. Tulang hulu, B. Tulang rusuk melayang, C. Tulang rusuk palsu, D. Tulang badan, E. Tulang rusuk sejati. Nah, sahabat Diksar Pintar, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar, tulang rusuk sejati terlihat melekat pada tulang dada di bagian ujung depan dan juga berbentuk pipih. Jadi jawabannya adalah E, tulang rusuk sejati. Soal nomor 3. Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar materi matematika kelas 5, yaitu menjelaskan skala melalui denah. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk kompetensi tersebut adalah A. Menjelaskan pengertian denah suatu benda atau daerah, B. Menggambarkan dan menjelaskan denah suatu benda atau daerah, C. Menentukan besarnya luas area pada suatu denah berskala, D. Menentukan denah peta yang sesuai dengan lingkungan sekitar, E. Menentukan jarak sebenarnya dengan menggunakan skala pada suatu denah. Indikator pada soal yakni menjelaskan skala melalui denah. Hal ini masuk pada ranah C2. Nah, pada opsi yang masuk ke ranah C2 yakni opsi A dan B, menjelaskan dan menggambarkan. Pada opsi A masih kurang tepat karena yang dijelaskan adalah pengertian denahnya, sedangkan yang opsi B yang dijelaskan dan digambarkan adalah denah suatu benda atau daerah. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 4. Pada waktu pembelajaran IPS, terlihat guru sudah di dalam kelas. Namun, yang di dalam kelas hanya 6 orang dari 21 peserta didik. Sebagian malah lari-lari di luar kelas, sebagian ada di kantin. Sementara, waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS tersebut adalah A. Pengaturan jadwal pelajaran IPS tidak sesuai dengan karakteristik IPS. B. Guru masuk kelas pada waktu istirahat belum selesai. C. Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. D. Pada kegiatan pembelajaran, guru lebih aktif dibanding peserta didik. E. Sebagian besar peserta didik tidak tertarik mengikuti pembelajaran IPS. Kata kunci pada soal yakni guru sudah di kelas, tapi hanya ada 6 siswa di dalam kelas, dan yang lain masih ada di luar kelas dan juga di kantin. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPS. Jadi opsi yang tepat yaitu yang E. Soal nomor 5. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi siswa adalah A. Tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku, B. Tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli, C.
belum bisa membedakan antara keliling dan luas segitiga. D. Tidak mengetahui rumus luas segitiga. E. Belum mengetahui dan memahami teorema Pythagoras. Untuk menghitung luas segitiga, dibutuhkan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Kemungkinan siswa tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku, sehingga siswa tidak dapat menentukan berapa luas segitiga tersebut. Soal nomor 6. Indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Tes uraian, D. Rubrik penilaian laporan, E. Penilaian kerja kelompok. Indikator pada soal yakni menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Hal ini masuk pada aspek keterampilan. Nah, pada opsi yang masuk pada aspek keterampilan yakni opsi D dan E. Opsi D masuk pada keterampilan penyajian dan opsi E masuk pada keterampilan proses. Nah, keterampilan menyajikan itu sendiri ada 3 macam, yakni presentasi, laporan, dan pameran hasil karya. Nah, jadi pada opsi yang paling tepat adalah D, rubrik penilaian laporan. Soal nomor 7. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk, sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter A. Nasionalisme, B. Kedisiplinan, C. Peduli, D. Gotong royong, E. Kemandirian. Kata kunci pada soal yakni bergantian tempat duduk, teman duduk berbeda-beda, dan saling memahami sesama. Jadi opsi yang paling tepat adalah A. Nasionalisme. Nasionalisme berarti sikap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan dan diwujudkan dengan sikap saling menghargai. Nah, sahabat Diksar Pintar, itu tadi pembahasan soal UPPBG bagian kedua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Salam sukses dan selamat belajar.